Jumpa lagi dengan sang review channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Lumayan panjang namanya. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 4.600.000-an. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian tes sistem charging pada ponsel ini, mulai dari adapter charger, kabel charger, speed charging, temperatur charging, struktur daya, dan sistem setting pada baterai ponsel ini. Lihat, dia support 120 Watt hypercharging. Seperti apa performa ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini? Simak videonya. Unboxing ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Sebelumnya kita lihat dahulu posisi segelnya. Ini masih terplastiki dengan rapi ya, atau terwrap lah ya, kira-kira seperti itu bahasanya. Kemudian kita lihat dari sisi segel, lihat ini masih tersegel dengan rapi, segelnya belum terbuka. Untuk yang lainnya dia seperti ini. Nah, saya buka sekarang. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang dikemas dengan box seperti ini. Nah, ini ada segelnya, sudah saya buka. Lanjut, di dalamnya ada berbagai macam plastik. Ini plastik pembungkus ponsel dan plastik pembungkus soft case. Kemudian kita akan dapat kartu panduan cepat dan kartu garansi. Lanjut, kita akan dapat ini kabel charger berjenis USB-A to C. Nanti kita bahas satu persatu. Lanjut, kita akan dapat ini adapter charger Xiaomi turbo charging 120 Watt. Nanti sekali lagi kita bahas satu persatu. Lanjut, kita akan dapat ini soft case. Nah, seperti ini ada tulisannya Redmi. Nah, lanjut, kita akan dapat ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Seperti ini fisik ponselnya. Dari sisi tampilan depan, ini menggunakan layar lengkung atau edge lah ya, kira-kira seperti itu. Lihat, cukup bagus. Nah, mungkin bisa dilihat di sini, lihat ini lengkungnya dia. Kemudian ada kamera depan yang ada di sini. Ini ada speaker yang ada di sebelah sini. Terlihat jelas sebelah sini speakernya. Kemudian kita lihat dari sisi atas, ini ada lubang speaker ya. Kemudian ini mungkin ada lubang mic atau sensor inframerah untuk remote. Kita lihat dari sisi yang ada di bawah, lihat dia seperti ini tampilannya yang ada di bawah. Ada lubang speaker, ada port USB-C. Nah, seperti ini, dia tidak ada jack audionya. Kemudian ini lubang mic. Kemudian ini tempat SIM. Lihat, dia tampilannya ada model lengkung seperti ini, memberikan sebuah kesan yang bagus gitu ya. Lihat di atas juga ada. Nah, oke. Kemudian kita lihat dari sisi yang ada di sebelah sini kosong. Nah, kemudian kita lihat dari sisi yang ada di sebelah sini ada tombol pengaturan suara dan tombol power. Kita lihat di sisi baliknya. Dari sisi bawah ada tulisannya Redmi 5G dan ada berbagai macam tulisan mulai dari email dan serial number. Kita lihat ini perkiraan diproduksi tahun 2024. Lihat di sini ya. Kemudian ini buatan Indonesia, dibuat di Indonesia. Ini ada 3 kamera. Lihat kameranya, cukup besar sekali. Kemudian ini ada senternya atau flashlightnya lah ya. Kemudian lihat dia kameranya 200 megapiksel sudah OIS. Dari sisi fisik kabel bawaan, nah dia dibungkus dengan kemasan yang model seperti ini. Kemudian ini coba saya ambil bungkusnya sebentar, lumayan agak seperti ini. Nah, oke. Kita lihat dari sisi USB-A dahulu. Nah, dia tampilannya ada tulisannya ini H6. Kemudian dari sisi sini ada tulisannya 6 ampere. Untuk warna kabelnya ini dia menggunakan bahan PVC atau karet lah ya, sedikit agak keabu-abuan. Kemudian kita lihat dari sisi USB-A ini dia menggunakan port warna oranye. Kita cek jumlah pin USB-A nya dahulu. Nah, ini coba saya kasih center. Dia yang ada di depan itu ada 4 pin, terlihat ya. Kemudian yang ada di belakang tengah-tengah itu terlihat ada 1 pin. Sehingga totalnya ini ada 5 pin. Untuk yang sebelah samping plus samping, dia itu pinnya lebih besar, lihat itu. Nah, jadi seperti itu pin dari USB bawaan atau kabel bawaan
Xiaomi 120 watt ya, atau 6 ampere. Kemudian kita lihat dari sisi ujung USB-C-nya dia seperti ini. Dari sisi ujungnya dia tidak ada tulisannya. Kemudian lihat dari sisi port ini menggunakan warna oranye. Dari sisi adapter charger bawaan, ini support daya 120 watt. Ada tulisannya Design by Xiaomi. Dia dikemas dengan kemasan seperti ini. Saya ambil kemasannya biar lebih mudah untuk saya jelaskan. Dibolak-balik, ini ada tulisannya 120 watt. Kemudian kita cek dari sisi port, ini saya cek jumlah pin yang ada di port ini. Lihat yang ujung terlihat ya, itu ada 1 pin. Kemudian saya balik seperti ini, yang belakang ada 4 pin. Jadi total dari portnya ini ada 5 pin warna oranye. Kemudian kita cek dari sisi yang lainnya, ini spesifikasinya. Lihat model MDY 14EE, output maksimalnya 20 volt 6 ampere sama dengan 120 watt. Ini ada tulisannya Xiaomi, lihat seperti ini, made in China kalau adapter charger ini, dan ada berbagai macam sertifikat keamanan, silahkan dipahami sendiri. Dari sisi softcase, lihat yang saya dapat ini warna hitam, ini Dove ya, ada tulisannya Redmi. Kemudian ini lihat dia modelnya seperti ini. Dari sisi sini ada tombol volume, pengaturan suara dan power. Dari atas dia seperti ini, dari sebelah seperti ini, dan dari sebelah dia seperti ini atau dari bawah. Kemudian dari dalam lihat ini ada tulisannya Redmi, powered by Redmi. Nah seperti ini. Coba saya pasang ke ponselnya. Nah seperti ini kira-kira cara memasangnya. Nah pas, enak. Nah jadi seperti ini tampilannya ketika dipasang soft case. Nah ini proses saya nyalakan ponselnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat nih ya, ponselnya sudah nyala. Seperti ini tampilannya ketika pertama kali saya setting ini itu dan baru nyala. Nah, sebagai catatan, ketika saya beli ponsel, biasanya yang saya fokuskan itu cek dari baterai. Nah, tadi sudah saya jelaskan kurang lebih di balik yang ada di sini tentang data IMEI dan lain-lain. Dia perkiraan diproduksi 2024. Nah, lihat. Dia tersimpan kurang lebih 2024, sekarang 2026, anggap 1,5 tahun lah ya, kira-kira seperti itu. Mau dikoreksi bila salah. Nah lihat, dia tersisa daya baterai 36%. Ini bagus. Dalam waktu 1,5 tahun, anggap dari pabrikan di charging sekitar 80%. Dia tersisa segini. Nah ya, menurut saya bagus. Saya pernah beli ponsel awalan I. Nah, dia itu baterainya habis total. Nah, ketika saya dapatkan sama, mungkin juga dia ponsel keluaran tahun lumayan lama, sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Tapi yang saya dapatkan itu baterainya mati total. Tapi alhamdulillah dia aman, tidak mengalami kerusakan. Tapi ya agak was-was karena lebih bagus kita beli ponsel itu dalam kondisi baterainya masih ada. Untung-untung kondisi persentase segini, ini bagus kualitas baterainya. Yang buruk itu ketika dalam kondisi baterai misalnya tersisa lowbat, itu habis total, celaka bahkan. Karena kita tidak boleh ya menyimpan sebuah ponsel dalam kondisi baterai lowbat atau habis total, itu celaka, bisa merusak sebuah baterai. Jadi sekali lagi, baterai yang ada pada ponsel ini menurut saya sangat bagus karena tersimpan atau terkondisi dalam kondisi persentase baterai tersisa 36%. Kita lihat dari sisi sistem baterai yang ada di pengaturan atau setelan. Nah ini lihat, saya nyalakan, masuk ke menu setelan. Coba saya cari dahulu baterai. Nah ini ya baterai. Nah lihat, ini ada menu baterainya seperti ini. Ada mode sekarang, bisa ada mode seimbang, mode performa, mode penghemat baterai dan lain-lain. Kemudian ada periksa baterai seperti ini. Nah ini mungkin ada baterai atau aplikasi yang menguras baterai ya. Tinggal kita tambahkan untuk menghemat baterai. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke ini, opsi pengisian daya. Lihat ini. Nah ini ada mode isi daya standar. Coba saya klik. Ada mode kecepatan tinggi. Mungkin ini mode turbo charging. Sehingga lihat perangkat mungkin memanas. Karena dia turbo chargingnya aktif atau dibuat mode standar. Nah coba ini saya aktifkan berkecepatan tinggi. Nah seperti ini. Kemudian kita lihat yang lain. Perlindungan baterai. Lihat ini. Nah, ada seperti ini. Mungkin ini tentang tingkat kesehatan baterai. Lihat ini, kondisi baterai sangat baik, temperatur normal, siklus baterai atau jumlah isi daya hari ini masih 0 karena belum pernah saya charging. Ya, karena ponsel baru. Kemudian lihat ini,
perlindungan pengisian daya. Nah, ini bisa dibuat untuk diisi 100% atau dibuat ini, lihat saya klik sebentar. Nah, ini perlindungan pengisian daya malam hari, sehingga aman ya ketika kita mencharging dalam kondisi malam hari, dia akan memperlambat. Lihat ini untuk keamanan dari baterai ya, kesehatan baterai. Kemudian kembali, nah ini lihat perlindungan baterai. Jadi ini dibatasi di charging 80% atau penyesuaian seperti ini. Ketika charging malam hari dia akan melambat atau bebas diisi ke 100%. Coba saya buat bebas diisi ke 100%. Kemudian lihat yang lainnya. Nah, seperti ini ada fitur tambahan, mungkin ini lihat. Nah, seperti ini fitur tambahannya. Nah, ini biarkan model seperti ini. Jadi seperti itu ya tentang sistem baterai yang ada pada ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Tes speed charging ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Namanya cukup panjang sekali, dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Pertama kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Nanti start dari baterai 3%. Secara mAh 3% itu 153 mAh. Tingkat kesehatan baterai good, jenis atau baterai tipe li-poly atau polimer, lithium polimer, kira-kira seperti itu. Maksimal kapasiti 5110 mAh. Nah, ini lihat sudah saya tata dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Pertama kita cek dahulu struktur dayanya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini timernya langsung saya nyalakan. Lihat ini 120 watt turbo chargingnya, ada desimalnya. Nah, seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi ini USB Dr. Cozy. Ini lihat, ini salah satu ponsel speed charging atau daya paling tinggi yang saya punya. Lihat ini, dia sudah jalan di 70 watt, 80 watt, secara ampere dia 5 ampere, 88 watt, 90 watt, maksimal tadi di 92 watt, 93 watt. Lihat ini 94 watt, 95 watt. Wah, mantap ya, dari teori 120 watt sudah jalan di 95 watt. Ini maksimalnya 96 watt. Maksimal daya dari Xiaomi turbo charging 120 watt. Lihat, dia sudah mau jalan di angka 100 watt. Nah, menyentuh di 100 watt. Lihat. Nah, cukup fantastis ya. Nah, lihat ini. Tapi ya masih kurang, secara teori dia 120 watt. Nah, mentok di 100 watt. Nah, ya. Kemudian untuk ngejar speed chargingnya, USB ini saya anggap sudah ya 100 watt maksimalnya. Kemudian coba kita cek dari sisi ripple-nya dia. 100 watt ripple-nya saya pause secara acak. Lihat ini mencapai 84 mV. Kembali ke sini. Langsung drop. Lihat. Unik ya. Ini ya adanya data seperti ini. Ini padahal semuanya baru. Mungkin karena USB Dr. Cozy-nya ini saya cabut, berarti dari sisi struktur daya semuanya sudah. Mungkin karena USB Dr. Cozy-nya nggak kuat atau bagaimana, mungkin seperti itu pikiran baik saya hubungkan lagi. Nah, tapi tanpa menggunakan USB Dr. Cozy. Selanjutnya ini saya buat mode ponsel hidup saja. Nah, seperti ini standby. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, lihat ini pergerakan dari sisi stop kontak tanpa menggunakan USB Dr. Cozy. Menit kedua dia mencapai 110 watt dari sisi stop kontak loh ya. Lihat ini pergerakan dayanya. Nah, maksimal lagi di 110 watt. Nah, turun lagi dia dayanya. Jadi kalau ponsel yang dayanya tinggi, kita berpikir daya stabil tidak bisa. Ya seperti ini adanya, lihat. Langsung watt di 110 watt, kemudian turun, naik. Ya adanya seperti ini. Kalau kita berpikir daya yang stabil, ya tidak bisa dikatakan stabil. Kalau menurut saya seperti ini, karena dia berkecepatan tinggi. Ya pasti dari pihak pabrikan sudah berpikir bagaimana amannya dari segi baterainya, kira-kira seperti itu. Saya berpikir baik saja, namanya dayanya 100 watt, pasti ya berkecepatan tinggi seperti lihat, dia stabil di 66 watt. Nah, menit ke 3 menit setengah. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam.
15 menit telah berlalu. Nah, coba ya, ini saya nyalakan layar ponselnya sambil dilihat digital display ini. Saya nyalakan sekarang. Nah, sebentar. Nah, dia akan turun dayanya. Jadi, kadang saya melakukan pengecekan seperti ini mengganggu kinerja sistem speed charging. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga perlu kita cek temperaturnya. Dalam waktu 15 menit, saya lihat terisi 62%. Nah, sekarang coba saya cek dari sisi temperatur adapter charger. Lihat ini. Ya, panas lumayan, mencapai 50 derajat Celcius. Ya wajar karena dayanya tinggi, daya hisap dari ponselnya. Tadi makanya lihat ini, 50 ya paling tinggi. Ini lihat 51. Nah, seperti ini. Nah, tidak ada masalah, yang penting tidak drop. Wong, ini juga adapter charger bawaan ponsel. Nah, sekarang kita cek dari sisi ponselnya. Tidak terlalu panas, hangat normal. Nah, lihat ini. Nah, lihat 39 aman, hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 28 menit telah berlalu, kita cek ponselnya. Nah, lihat ini, saya dekatkan, terisi 100%. Sekali lagi 100% ya, dalam waktu 28 menit. Saya stop dulu timernya. Nah, karena terlalu cepat speed charging dari ponsel ini. Kemudian biarkan layarnya yang ada di sini mati. Nah, kita cek ini yang ada di stop kontak. 0 watt. Jadi sangat aman. Kecepatannya tinggi tapi sangat aman. Ketika full terisi 100% sudah 0 watt. Jadi kesimpulannya ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Lumayan panjang nama ponsel ini. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah built-in quality yang cukup bagus. Ini salah satu ponsel kelas premium ya. Ini bisa dilihat dari sisi sistem chargingnya. Dia mengusung daya adapter charger hyper charging 120 watt dengan seluruh daya 6 ampere dikali 20 volt sama dengan 120 watt dengan port USB-A. Di dalam USB-A-nya ini terdapat 5 pin. Lalu di dalam paket pembelian juga terdapat kabel charger. Ini lihat juga menggunakan USB-A, dia 5 pin, arusnya juga 6 ampere. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah speed charging yang cukup bagus. Start dari baterai tadi 3% hingga full charging hanya membutuhkan waktu 28 menit. Dengan temperatur adapter chargernya agak panas menyengat. Lalu dari sisi ponselnya hangat normal, tidak terlalu panas menyengat. Lalu satu catatan dari ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini, ketika proses charging, ketika layar saya nyalakan, dia akan turun dayanya. Mungkin itu untuk keamanan dari baterai ponsel itu sendiri ya, mengingat dayanya yang lumayan tinggi. Sehingga saran saya, ketika proses charging, jangan terlalu sering dinyalakan layar ponselnya, biar daya chargingnya atau daya outputnya stabil. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes ponsel ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli ponsel ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.